Selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya mau sedikit berbagi cerita tentang perjalanan usaha ya. Jadi dulu itu saya pernah nyoba bangun sebuah usaha, berjalan di bidang jasa, dari mulai interior, sipil, dan lain-lain lah. Karena waktu itu saya berpikir kalau banyak peluang itu banyak keuntungan. Akhirnya saya rintis, saya jalankan. Alhamdulillah tuh berjalan, dan saya pun merasa kaget dengan perkembangannya. Dengan dasar saya nggak punya modal. Nah, ternyata memang benar. Terasa awal-awal itu enak gitu, karena kenapa? Jasa ini kan sebelum kerja aja kita sudah dikasih DP ya sama customer itu. Pertama itu saya dapat 3 project di Palembang. Yang satu project saya kurang lebih sekitar 100 sekian juta lah, yang satu 50 jutaan, yang satu 725 juta. Nah, sekali datang DP itu saya bikin kaget sekali itu. Sekali datang DP dari 3 project itu hampir 300 juta ya. Wah, saya berpikir, wah, maju ini usaha saya kan. Langsung saya dapat DP sekian. Belanjalah bahan itu kan. Saya belanja buat bahan interior yang borongan saya 107 juta itu belanja. Terus lagi saya belanja lagi buat yang project di Citraland. Sama terus belanja lagi buat proyek yang di Talangburuk Palembang ya. Kerja ceritanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu masih mampu tuh, yang duit 300 juta itu kan masih mampu. Tapi memang karena otak saya ini yang dipikir untung terus, gak pernah berpikir sebuah masalah. Ya pikiran tuh aman-aman aja ya gitu ya, gak berpikir kalau masa depannya kayak apa. Padahal ternyata masalahnya itu datang ketika pekerjaan itu sudah setengah jalan. Nah, ini ilmu nih buat teman-teman yang suka ambil sana ambil sini kerjaan ini yang udah saya lakukan ini. Pas begitu setengah jalan, DP ini sudah habis, kerjaan yang sana belum selesai, yang sini belum selesai. Di situ mulai kolab pikiran ini. Nah, akhirnya mulai pengajuan penambahan DP kan, sesuai progres, keluarlah, jalan lagi. Nah, yang paling mentok ini di finishing, karena si customer itu gak mungkin mau lunas barangnya sebelum selesai kan. Apalagi waktu itu saya ada SPK kalau pelunasan itu di 30% terakhir. Nah, yang 70% ini ternyata gak nutup. Apalagi yang pertama, kita nggak ada sumber lain selain dari situ untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Otomatis duit DP itu juga yang kita pakai untuk kebutuhan hidup kita. Waktu itu saya tempat kontrak semua, itu kurang lebih sebulan saya bayar itu sekitar 4 juta itu. Nah, sekarang 4 bulan aja berarti sudah 16 juta kan saya pakai buat biaya-biaya itu. Belum lagi saya makan. Biaya hidup saya sebulan itu kurang lebih sekitar 4 juta juga, 16 juta juga kan. 16 kali 2 udah 32 juta kepotong. Nah, kalau nggak ada biaya itu mungkin cukuplah beli bahan apa kan. Akhirnya ketemulah permasalahan pas waktu di finishing. Minta uang ke customer sudah nggak ngasih lagi karena sudah sesuai SPK. Akhirnya nyarilah pinjaman. Nyari pinjaman keluar dengan dalih nanti akan dikasih fee sekian ya. Karena saya pikir masih ada untung lah, nanti kan sekian lah. Saya pikir waktu itu saya untung kurang lebih sekitar 200 jutaan lebih lah, 250 jutaan lah. Akhirnya saya pinjam lah 100 juta kan ke teman saya buat penyelesaian itu.
Akhirnya selesailah pekerjaan. Pas hitung-hitungan, saya nombok gak bisa bayar utang tuh ke temen, masih ada sisa 30 juta lagi. Karena apa? Ternyata biaya operasional pun karena waktunya lama itu membengkak gitu kan. Biaya hidup pun bahasanya karena cuma ngegali dari situ akhirnya jebol. Nah, dari sini akhirnya saya koreksi dan evaluasi semua. Ternyata gak bagus usaha dengan mengandalkan modal dengkul atau modal nekat. Ini buat teman-teman, ini sebuah pelajaran gitu. Saya mohon kalau teman-teman mau berwirausaha, mau buka usaha apapun, mau bidang jasa apapun, mohon disiapkan dulu modal kerjanya. Modal awalnya berapa harus disiapkan, biaya penanggulangannya jika ada trouble berapa itu harus ada. Jangan kayak saya, jangan berpikir nanti ada yang pesan lagi ya justru memang benar, tapi nanti makin banyak yang pesan terus pekerjaannya makin lambat selesai, itu malah makin banyak yang marahin. Itu udah saya alamin itu. Nah makanya biar usaha kita ini semakin sukses, makin lancar, jangan pernah berpikir, ini catatan saya, jangan pernah berpikir kalau semua peluang itu baik dan menguntungkan. Kalau bisa kita ambil saja yang menurut kita mampu untuk mengerjakannya tanpa kendala apapun. Meskipun itu cuma satu proyek atau satu pekerjaan saja. Nanti pas begitu misalkan usaha yang satu macam ini udah sukses, udah punya pondasi yang kuat, kamu mau buka usaha lain pun gak apa-apa. Yang penting yang satu ini udah berjalan baik dulu, udah berjalan bagus dulu ya. Jangan belum apa-apa sudah berpikir wah ini omset sekian, wah ini keuntungan sekian. Itu insya Allah itu pasti gagal itu. Udah saya rasakan itu. Dan meskipun kita punya modal, kamu punya modal misalnya 100 juta, tapi planningnya nggak beres, itu pun nggak bisa jalan. Tetap harus seimbang. Rencana usaha kamu apa, ADART-nya apa, pasarnya yang dikejarnya apa, gitu kan. Nah, baru seimbang. Dengan modalnya berapa disesuaikan. Misalkan modal 100 juta ini kamu buka usahanya di bidang apa? Apa misalkan warung kelontong, atau misalkan kayak saya jasa interior, itu cukup itu 100 juta itu. Atau bengkel las, itu cukup itu. Tapi jangan juga kamu buka usaha meskipun peluang keuntungannya besar tapi modalnya pas-pasan, jangan. Karena apa? Setelah saya alami, buka usaha ini sebenarnya yang harus buat kita senang, nyaman, tentram, dan damai. Bukan malah kita buka usaha ini malah jadi pusing, ruwet, mumet, banyak masalah. Nah itu, karena kebanyakan yang modal dengkul ini seperti itu, agak ruwet kepalanya. Nah jadi semoga sedikit ulasan-ulasan saya ini bisa memberikan ilmu, memberikan motivasi kepada kita semua. Jadi siapkan dulu ya planningnya yang bagus, modalnya yang cukup, baru buka usaha. Nanti pas begitu usaha yang dirintis ini sudah maju, mau buka usaha lain gak apa-apa karena pondasinya sudah ada satu. Tapi jangan pernah menjalankan usaha berbarengan tanpa modal yang cukup gitu. Apalagi ambil sana ambil sini, waduh jangan itu. Apalagi cuma ngandelin DP yang tadi kata saya bilang, wah jangan. Jadi perhitungkanlah dengan matang, sesuaikan dengan kemampuan kita, baru kita jalankan usahanya. Insya Allah akan lancar, berhasil, dan untung. Sekian dulu ulasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.